Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning everyone. How are you today? I hope we are all fine. Amin. Okay, back with Miss Neni again. Kembali bersama Miss Neni. Kita akan belajar bahasa Inggris apa ya hari ini? Kita akan belajar tentang date and time. Apa ini date and time ya kira-kira? Kita hari ini akan membahas tentang bagaimana sih cara menulis dan mengucapkan tanggal dan jam dalam bahasa Inggris. Seperti kalian ketahui, kita semua tahu bahwa waktu itu sangat penting dan sangat melekat sekali dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya kalian mau berangkat ke sekolah jam berapa, pulang sekolah jam berapa, kemudian ada acara apa di tanggal berapa dan sebagainya. Oke, kita mulai ya. Let's start with the telling the date. Kita membahas tentang tanggal. Yang pertama akan kita bahas adalah tanggal. How to say the date in English? Bagaimana sih cara mengucapkan tanggal dalam bahasa Inggris? Kalian tahu pasti ketika kita menulis atau mengucapkan tanggal dalam bahasa Indonesia, misalnya kalian ditanya di tanggal berapa ya sekarang? Mungkin jawabannya tanggal 6 bulan Juli 2020 dan sebagainya. Bagaimana kalau dalam bahasa Inggris? Oke. Yang pertama, dalam bahasa Inggris itu tanggal biasanya diucapkan menggunakan ordinal numbers. Ordinal number sudah belajar dong ya waktu di sekolah dasar. Nah, misalnya ulas sedikit saja ya ordinal number, mengingatkan saja. Nah, ini ada beberapa contoh ordinal number dari nomor 1 sampai nomor sekian. Di sini ada first, second, third, fourth, di mana ordinal number itu ditambahkan th atau th setelah angkanya h, tapi pengecualian untuk 3 angka pertama. Misalnya first tidak menggunakan th tapi menggunakan st. Kemudian ada second juga tidak menggunakan th tapi menggunakan nd atau nd di belakang angkanya second. Kemudian third ada menggunakan rd, tidak menggunakan th. Jadi yang menggunakan selain th hanya 3 angka, yaitu first, second, and third. Nah, selebihnya menggunakan th atau th ya di belakang angkanya. How to say, bagaimana cara mengucapkannya? First, second, third, fourth, not four ya. Seperti ini nih, not four but fourth. Okay, 4th of July, not 4th of July. Diingat ya, tidak 4th of July tapi 4th of July. There are 2 ways saying the date in English. Ada 2 cara nih dalam pengucapan tanggal di bahasa Inggris nih. Cara apa saja kira-kira? Nah, seperti kalian lihat di gambar ini ada 2 gambar bendera berbeda. Yang pertama ada benderanya Amerika, yang kedua ada benderanya England ya, British ya. Tapi bahasanya adalah British dan American. Nah, kan kita bahas nih hari ini, bedanya apa sih antara British dan American? Oke, kita bahas ya. Yang pertama adalah United States style. Di sini ada American style atau American style ya. Di Amerika sendiri atau gaya bahasa Amerika, ketika mengucapkan tanggal itu bulannya dulu baru tanggal, months plus day, months and day. Day di sini adalah date, yaitu tanggal. Jadi March 7. Oke. Bedanya apa sih dengan British style? British style ini the 7th of March. The 7th of March
terbalik ya, terbalik dari United States style tadi ya. Kalau United States style tadi menggunakan bulannya dahulu, baru kemudian tanggalnya. Kalau British style itu menggunakan tanggalnya dulu, kemudian bulan, dan tanggalnya menggunakan the. Sebelum tanggal itu ada the, dan sebelum bulannya ada of. Ingat-ingat ya. Jadi dalam British style itu menggunakan the sebelum tanggal, kemudian tambahkan of sebelum bulan. Oke, ingat ya. Nah, misalnya kok di United States style di situ tidak ada ordinal number ya? Iya, betul sekali. Kalau American style tidak menggunakan ordinal number, tapi dalam penulisan ya tidak menggunakan th di belakang di atas angkanya biasanya. Tapi untuk pengucapannya sama March 7th, not March 7, but March 7th. Oke. Kemudian, nah ini jika hanya menyebutkan dalam angka. Kalau dalam American atau United States style itu seperti yang tadi ditulis dalam huruf ya, March 7. Di sini juga dia menggunakan bulannya dulu. Dia bulannya dulu, kemudian tanggal, baru kemudian tahun. Bulan, tanggal, tahun. Jadi ini 7/3/2020. Berarti tanggal 3 bulan Juli tahun 2020. Bedanya dengan British style seperti apa? Nah, kalau British style ini dia tanggalnya dulu ya, seperti di Indonesia. Di Indonesia juga sama, ketika kita menuliskan tanggal di surat dinas, di surat edaran dan sebagainya itu menggunakan tanggal dulu, kemudian ditulis bulannya, kemudian baru tahunnya. Sama ya, kita berarti dengan British style. Oke, ingat ya, untuk American menggunakan bulannya dahulu, baru tanggal, baru tahunnya. Kalau untuk British sama seperti di Indonesia, ingat British is same with Indonesia, menggunakan tanggal dahulu, kemudian bulan dan tahun. Oke, ini apa nih? Sekarang kita tadi sudah ya untuk tanggal ya, ini tahun, bulan dan tahun. Nah, bagaimana sih mengucapkan bulan dalam bahasa Inggris? Oke. Sepertinya misalnya hanya mengulas saja karena kalian sudah mendapatkan ini kalau tidak salah di kelas 4 atau 5 SD ya. Untuk mengucapkan bulan dalam bahasa Inggris lebih baik ditulis lengkap ya, atau boleh dengan singkatannya. Kalau Januari berarti January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December, seperti itu. Oke. Nah, ini dia nih. It is best to write the month as its name. Nah, berarti sebaiknya menulis bulan itu sesuai dengan namanya, atau boleh dengan singkatan. Remember, the month in English is always in capital letter. Jadi kalau menulis bulan dalam bahasa Inggris selalu diawali dengan huruf kapital atau huruf besar awalnya, seperti yang dicontoh. Oke, kemudian nah ini dia, ini tahun. Bagaimana sih cara mengucapkan tahun dalam bahasa Inggris? Years are normally divided into two parts, dibagi dua-dua. Misalnya tahun 1984, 1984, 19 berarti 19, dan 84 itu 84. Jadi mengucapkan tahun dalam bahasa Inggris dibagi dua. Bagaimana kalau misalnya 2000, 2000, ya 2000. Bagaimana kalau misalnya 2001, 2001, 2002, 2003, dan seterusnya. Jadi dibagi dua. Kalau misalnya tahunnya 1066 berarti 1066. Kalau misalnya 1652 berarti 1652.
Nah, ini dia. Years are normally divided into two digits. Dibagi dua ya dalam penyebutannya. Oke. Yang pertama, months and year. Now we study about telling the time. Telling the time di sini adalah jam. Nah, ini ada beberapa singkatan ya, singkatan atau artinya dari IM. IM itu yang harus kalian pahami adalah ininya kepanjangannya ante meridium. Ante meridium ini dimulai dari jam 12 malam sampai jam 12 siang. Artinya kalau misalnya jam 11 itu kalau dalam bahasa Inggris itu masih IM ya, walaupun jam 11 itu di Indonesia udah panas banget ya, seperti siang siang tengah hari. Tapi dalam bahasa Inggris it's still AM, masih menggunakan AM. Oke, nah kemudian untuk sore ke malamnya baru sampai nanti jam 12, dari jam 12 siangnya sampai jam 12 malam itu adalah post meridium. Post meridium ini berarti mulai dari jam 12 ya, mulai jam 12 siang sampai jam 12 malam. Long hand, ada istilah long hand di sini, jarum panjang ya, short hand, jarum pendek, second hand, jarum detik, alarm clock, jam beker, clock, jam dinding, watch, jam tangan, hour, jam, menit, second, detik, clock, digunakan untuk menunjukkan jam ketika jarum panjang tepat ke jam 12. Okay, what the time is it? Jawabannya 12 o'clock, artinya jam 12 tepat. Nah, kalau lebih bagaimana? Kalau lebih menggunakan pas. Kalau lebih menggunakan pas, misalnya 10 past 12, jam 12 lewat 10 menit. Kalau misalnya itu kurang. Kurang itu di misalnya jam 12.40 menit itu disebut dalam bahasa Inggris itu 20 to 1. Jadi jam 1 kurang 20 menit karena sudah lewat dari 30 menit, mulai dari 31 sampai 60 sampai 59 itu disebutnya to atau kurang ya, tidak menggunakan lebih lagi. Oke, a half, nah setengah, artinya 30 menit a half ini. There are two ways to tell time. There are two ways to tell the time. Ada dua ya untuk dua cara untuk mengungkapkan jam dalam bahasa Inggris. Oke, British style and American style. Nah, dalam British style jam 12.30 itu we can say a half past 12. Jadi menitnya dulu kemudian baru jamnya. And then 1:45. Ini jam 1:45 ini kira-kira bisa diucapkan dengan bagaimana? We can say a quarter to 2. Jadi jam 2 kurang 15 menit. Jadi ketika sudah melebihi angka 30, 31 dan seterusnya itu sudah bisa dikatakan kurang or to ya. Oke. Nah, American style-nya di sini ada 12.30. Beda ya dengan British style tadi. Kalau British style tadi menitnya yang disebutkan. Kalau American style ini langsung 12:30. Jam 1:45-nya 1:45. Jadi tidak menggunakan past or to, kurang atau lebih. American style langsung dengan jam 12.30 seperti di Indonesia ya. Oke. Okay, next. How to ask the time in English? The time in English, bagaimana menanyakan jam dalam bahasa Inggris? Ada beberapa di sana ya, seperti what time is it now? Jam berapa sekarang? What is the time? Jam berapa sekarang? What time is it right now? Jadi ada beberapa macam untuk menanyakan jam dalam bahasa Inggris.
Do you know what time is it? Apakah kamu tahu ini jam berapa? May I know what time is it? Bolehkah aku tahu ini jam berapa? What time exactly the movie start? Kapan tepatnya filmnya main? When does the store is open? Kapan tokonya buka? When should we meet again? Kapan kita bisa bertemu? Oke. Nah, setelah Miss Nani jelasin semuanya, mudah-mudahan kalian sudah paham dengan apa yang saya jelaskan tentang materi jam dan waktu. Oke, kita ketemu lagi. We meet again on another material in English. Okay, that's all for today. Thank you very much for your kind attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.